Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul Kung Fu Chefs. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kuil, di mana ada seorang kepala koki bernama Wong yang diminta buatin patung Ultraman dengan sebuah buah. Wong pun melakukannya, dan karena dia udah jago memotong dalam memasak, hasil pahat buahnya berhasil dibuat jadi Ultraman. Kemudian dia mau memeriksa daging pork yang lagi dimasak, karena akan ada perjamuan buat ulang tahun seorang paman tua. Setelah diperiksa, ternyata dagingnya gosong. Jadi dia bertanya ke satu siswanya bernama Long. Setelah sebuah alasan konyol, akhirnya dia dimarahin. Dan karena acara sebentar lagi akan dimulai, dia harus memakai golok saktinya untuk membuat lagi daging porknya. Ternyata Wong udah menjadi generasi kelima pemegang golok saktinya, yang bernama golok kepala naga. Buat meminjamnya, dia harus berdoa dulu sebelum dia bisa ambil goloknya. Sebuah pork udah disiapkan buat dipotong, dan dengan golok mantapnya, Wong bisa potong porknya sampai benar-benar bersih. Akhirnya acaranya bisa berjalan lancar kembali. Jadi sebagai imbalannya, Wong dikasih angpau sama si paman. Di tengah masak, Wong ada dikasih garam sama Long. Dan setelah selesai memasak makanannya, dia diberitahu sama seseorang kalau ada terjadi masalah, yaitu para tamu pada sakit perut setelah memakan makanannya. Wong pun menyadari kalau ini pasti gara-gara garam dari Long tadi, dan ini terbukti pas dia mau kabur. Jadi dia pun dihajar sama Wong. Setelah menghajar bawahannya juga, akhirnya Long pun ketangkep. Tepat sebelum dia mau ditebas, Long mengungkapkan kalau ini suruhan dari bosnya bernama Joe, yang padahal Wong adalah pamannya dia sebagai keponakan. Kemudian serangan dia ditahan sama kakek penjaga kuil, yang gak membiarkan Wong buat melukai seseorang dengan golok sakti. Padahal Wong sendiri yang meminjamnya dan mau jadi kepala desa, tapi dia malah melanggar aturan. Jadi dia pun disuruh bertanggung jawab, dan si kakek pun memutuskan buat mengusir Wong dari kuil. Beralih ke sebuah tempat seni bela diri, di mana ada salah satu murid bernama Ken disuruh buat menaruh lambang sekolah ke tempat asalnya. Dia harus bersaing sama teman-teman lainnya, dan karena dia lebih cepat dan gesit, akhirnya dia berhasil menaruh lambang itu ke tempatnya. Setelah itu di tempat kantin, si kepala sekolah lagi mencari Ken yang hilang. Tapi itu cuma jailan dari Ken aja yang suka bercanda sama si Capsek. Sambil dia buat mie, dia bertarung sama si Capsek, sampai akhirnya dia selesai membuatnya. Dia mempersembahkan minyak ke si Capsek sebagai hadiah kecil, karena dia udah saatnya pergi untuk meraih cita-citanya sebagai chef profesional. Sebagai saran, kepala sekolah bilang ke dia buat bertemu sama master chef bernama Sum Wai Tak, supaya Ken bisa mempelajari apa kekurangannya. Beralih ke sebuah restoran mantap, di mana ada seorang bos restoran bernama Ching yang lagi disuruh tebak sup apa yang ada di depannya, dengan ditemani sama adiknya bernama Ying dan seorang chef bernama Kamlui. Walaupun dia udah mencium aromanya, tapi dia bisa menebak kalau campuran supnya ada yang salah, malah jatuhnya kayak obat. Kamlui pun merasa lemas mendengarnya, tapi Ying menyemangatinya untuk terus belajar. Dan ini menandakan kalau Bos Ching adalah pencicip makanan yang benar-benar mantap. Di saat itu juga, Ken lagi mencari restoran tempat Chef Sum berada.
Di depannya ada dua kuli yang mengangkat bahan makanan ke restorannya Ching dan gak sengaja menjatuhkannya. Jadi Ken membantunya. Ying juga membantunya dan gak sengaja tabrakan sama Ken. Dia mengira kalau Ken juga salah satu kulinya. Jadi dia menyuruhnya untuk angkut semua bahannya ke dalam restoran. Sementara itu, Wong lagi mau makan ke dalam restoran yang sama. Di sana dia bertemu sama bos Ching yang mengantarkannya ke meja sambil memberitahu kalau restorannya baru aja buka. Di saat itu juga Ken bilang ke Ying kalau dia ini bukan kuli, tapi mau bertemu sama chef di restoran ini yang bernama Sum. Ying mau pertemukan dia sama chef Sum. Tapi sebelum itu dia mau tes si Ken buat beritahu bahan apa aja yang dimasukkan ke dalam sup ini. Sambil menunggu jawaban dari Ken, Ying dipanggil sama kakaknya buat mengasih Wong minuman teh khas restoran. Setelah Wong meminumnya, ternyata dia tahu bahan-bahan tehnya yang membuat bos Ching menjadi kagum. Kemudian setelah Wong pesan menu bernama kubis di air jernih, Ying bertanya ke Ken, udah tahu belum bahan-bahannya? Ken menjawab, apaan sup? Ini mah obat. Malah kayaknya ada dicampur 3 ular sama kura-kura nih. Dan ternyata benar yang membuat Ying ketawa. Kemudian dia bertanya ke Ken, apakah pernah membuat kubis di air jernih? Ken memberitahu kalau dia ini koki, dan itu cuma makanan sederhana. Pas Wong mencicip sup kubisnya, dia menjadi teringat sama perkataan abangnya yang pernah bilang makanan kubis dan sup sebagai makanan hebat. Karena kubis punya arti khusus buat mereka sebagai orang desa, layaknya seperti keluarga. Namun setelah Wong mencicip kubisnya, ternyata ini jauh dari standar. Dia nggak mempersalahkan kubisnya, tapi prosesnya yang salah. Dia menganggap kalau kubis ini bisa dibuat sama chef manapun. Ia membuat si chef restoran ini menjadi penasaran sama Wong. Oleh karena itu dia mengajak Wong buat buy one bertarung masak. Si chef bilang kalau dia kalah, dia akan meninggalkan restoran ini selamanya. Tapi kalau Wong kalah, dia harus cuci piring di sini selama setahun. Wong pun setuju, tapi dia butuh seorang asisten, yaitu si Ken yang dia dengar kalau Ken adalah chef juga. Mereka bikin bebek goreng, dan setelah masakan si chef dicicip, semua orang bilang, masakan si chef mah udah pasti enak. Tapi Wong bilang, lumayan. Sekarang giliran bebeknya Wong. Tapi Ying mengira kalau pasti bebeknya udah dingin. Jadi dia coba memegangnya dan dia malah kena panas. Gak lama setelah itu asap panas dalam bebeknya keluar. Yang diungkapkan Wong kalau sebenarnya itu kulitnya dilapisin gula yang tipis, yang membuat bebeknya tetap panas. Mereka pun mencicipnya dan semuanya menjadi kaget karena saking enaknya. Jadi si chef pun mengaku kalah. Dia bilang kalau bebek ini spesial dengan nama 8 bebek keberuntungan, yang gak ada chef manapun bisa membuatnya selama berabad-abad. Wong pun mengungkapkan untuk membuat hidangan ini gak boleh pakai pisau, tapi pakai kungfu. Karena dia tahu kalau Ken dari perguruan seni bela diri, Ken pun meremuk dagingnya. Setelah menjelaskan alasannya dengan mantap, si chef pun pergi. Dan ternyata namanya adalah Chef Sum yang selama ini dicari-cari sama Ken. Namun di malamnya, Bos Ching memberitahu ke Wong kalau dia bukan Chef Sum yang dicari Ken, melainkan Sum yang lain. Kemudian dia mengungkapkan kalau Sum Waitak adalah ayahnya, tapi dia udah meninggal tahun lalu. Ini membuat Wong terkejut kalau Sum Waitak adalah abang seperguruannya.
Bos Ching ternyata udah tahu itu pas dia mencicip bebeknya. Jadi dia otomatis tahu siapa Wong ini dan masalah yang menimpanya. Dia percaya kalau Wong gak bersalah karena merasa chef yang suka memasak gak akan melakukan itu. Sekarang restorannya gak punya kepala chef lagi, tapi Wong menawarkan bantuannya buat jadi kepala chefnya. Karena abangnya belajar masak dari ayah Bos Ching dan dia sendiri belajar masak dari abangnya. Dia juga mau Ken sebagai asistennya, walaupun dia sedikit arogan. Gak lama setelah itu datang Ken yang penasaran sama Wong. Jadi dia mau mengajaknya Baiwan keahlian memotong. Mereka menggunakan ikan buat dipotong, dan Ken memilih ikan globe yang dianggap susah karena dijadikan tes memotong seorang chef. Mereka kemudian mencicipi ikannya dan Wong bilang, boleh juga. Sekarang giliran Wong yang membuat ikan tawar beku. Dan setelah dicicipi, ternyata ini membuat Ken heran dengan bertanya pisau apa yang Wong pakai. Yang ternyata dia pakai pisau dingin. Walaupun begitu, Ken merasa kalau dia cuma gagal memiliki pisau yang lebih baik. Jadi dia bertarung buat merebut pisaunya Wong. Tapi dia dengan gampang ditahan dan dia pun melihat ikan tawar yang dagingnya diambil, tapi masih hidup. Ken pun menganggap kalau Wong benar-benar jago memotong dan akhirnya mengaku kalah. Di malam selanjutnya pas dikasih seragam chef, Wong terlihat lagi memikirkan sesuatu, yaitu khawatir sama keponakannya si Joe. Joe juga baru akan membuka restoran dengan banyak chef yang lagi pada berkumpul membahas menu-menu yang mau mereka sajikan. Di saat itu juga datang Chef Sum dari restorannya Bos Ching yang baru keluar dari restoran itu. Dan sekarang dia akan menjadi chef di restorannya Joe. Pas Joe mengetahui kalau dia kalah masak sama Wong, Joe pun jadi kaget dan menjadi marah-marah ke Long. Dia menceritakan kalau Wong itu nyuri golok kepala naga dan menyakiti ayahnya. Terlihat flashback pas Joe kecil lagi melihat diam-diam ayahnya marah-marah. Dulunya dia adalah chef terbaik di dunia, tapi sekarang dia udah mabok-mabokan. Dia protes kalau sekarang Wong menjadi pemilik golok naga itu karena mau jadi kepala desa. Akhirnya mereka pun bertarung. Sampai suatu ketika Wong ada mengambil goloknya yang tertancap dan sebuah benda keras jatuh ke dia. Meskipun mereka ribut, si abang masih ada belas kasihan. Jadi dia pun melindunginya dan tangannya terluka. Di sisi Joe, dia merasa kalau Wong membuat perangkap ke ayahnya. Tapi di sisi Wong, abangnya memang mau menyelamatkannya. Karena kejadian itu, si abang gak bisa memasak lagi dan memutuskan buat pergi dari desa. Sebelum itu dia bilang ke Wong kalau dia udah malu tinggal di sini dan meminta tolong buat jaga Joe sebelum dia benar-benar pergi. Sekarang Joe mau balas dendam ke Wong, sementara Wong sendiri mau move on, alias berdamai dengan masa lalu. Esok harinya Ken diajarin sama Wong bagaimana cara memotong yang baik dan benar. Tapi hasilnya dia dibilang salah terus memotongnya. Sampai akhirnya dia pun kesel sendiri. Wong bilang kalau orang biasa cuma perlu memotong dengan tajam. Tapi kalau seorang chef harus punya kelebihan dalam hal memotong. Dia bahkan mengajari Ken gimana cara menggoreng yang mantap dengan membuat telur dadar. Dia bilang kalau orang sukanya yang halus, lembut,
dan aromanya enak. Yes, ini favorit gue nih. Jadi dia buat telur dadarnya itu nggak terlalu goreng, dibikin lembut gitu. Tapi itu yang bikin telurnya jadi enak. Ken pun menganggap kalau telur dadar cuma hidangan sederhana. Tapi Wong membalas, kalau bikin begini bener-bener sulit loh. Karena semakin sederhana sebuah hidangan, maka semakin sulit membuatnya. Bahkan Wong menamai telur dadar signaturenya ini dengan nama Wong Po telur 1000 lapis. Mantap! Di samping Wong membantu Ken meningkatkan skillnya, dia juga membantu orang lain dalam membuat bahan-bahan makanan. Dan setelah semua bahan udah pada siap, akhirnya tiba saatnya restoran Bos Ching melayani para tamu-tamu. Baru aja sehari restorannya buka, ada sekelompok tamu yang sengaja bikin masalah dengan memasukkan paku ke sebuah hidangan. Kemudian mereka pura-pura protes kalau ada paku dalam makanan itu. Ini membuat para tamu lain menjadi nggak nyaman. Jadi para staf berusaha menenangkan situasinya. Ying bilang kalau mereka lah yang sengaja membuat jebakan, karena nggak mungkin restorannya masukin paku ke makanan. Tiba-tiba datang Ken yang nggak seneng, dan si pria mengungkapkan kalau dia sebenarnya anak buah dari Joe. Dia mengasih sebuah hadiah daging pork, tapi tampaknya dagingnya beracun seperti yang pernah dibuat sama Wong, sebagai tanda peringatan buat jangan macem-macem sama Joe. Alhasil restoran Bos Ching menjadi sepi karena kejadian paku itu. Dan ini membuat khawatir Ying pas dia berbelanja bahan makanan sama Ken. Di sana mereka kebetulan bertemu sama kelompok tukang masalah itu. Dan karena Ying menjadi kesel banget sama tindakan mereka, dia pun mulai menyerang dengan tendangan terbang. Terjadilah keributan antara mereka yang membuat supermarketnya kacau. Sampai akhirnya Ken dan Ying memutuskan buat kabur. Namun ini membuat hubungan mereka menjadi berwarna dan mulai ada rasa-rasa gitu. Di suatu tempat, mereka ada melihat iklan acara kompetisi masak di TV yang pemenangnya akan dapat penghargaan koki terbaik di China. Mereka berpikir kalau bisa menang, reputasi restoran mereka bisa membaik. Jadi mereka cepat-cepat mengabari ke teman-teman lainnya. Sayangnya di saat-saat sebelum acara dimulai, Wong memutuskan buat gak jadi ikut karena harus balik ke desanya, bertujuan untuk meminta maaf ke warganya di sana. Ini membuat Ken lemes. Tapi Wong bilang kalau ini kesempatan penting demi karirnya dan restoran ini. Karena dia udah gak peduli dapat julukan koki terbaik. Jadi dia diganti sama Kamlui yang akan menemani Ken. Sementara Wong kembali ke desa menemui warga di sana, acara kompetisi pun dimulai. Yang tentu aja diikuti sama dua chef dari restoran Joe yang merupakan juara sebelumnya. CMC kemudian menjelaskan kalau di ronde ini akan dipilih 2 tim terbaik dari 6 tim yang ikut. Dan mereka harus menunjukkan keahlian memotong. Sempet bingung mau bikin makanan apa, Bos Ching pun bantu mikir. Dan mereka disarankan membuat makanan bernama 4 unggas keberuntungan, yaitu berisi campuran ayam, bebek, merpati, dan burung puyuh. Sementara tim restoran Joe, mereka membuat daging kepala kerbau. Pada akhirnya setelah juri memberikan komentarnya, mereka memutuskan buat memilih timnya Ken sama tim restoran Joe buat masuk ke final. Setelah acara itu, Leng langsung mengabari Bos Joe kalau mereka masuk ke final. Tapi lawan mereka adalah tim dari Wong. Mengetahui ini, Joe dan anak buah pun melakukan kekerasan ke timnya Ken di restorannya, supaya mereka nggak bisa hadir pas final nanti.
Setelah Ken mengatasi semua anak buah Joe, Ken mengajak Joe sendiri buat Baiwan bertarung sama dia. Tapi naasnya dia gagal melumpuhkan si bos Joe. Dan dia sama Ying pun dikunciin di dalam ruangan pendingin. Di saat itu juga Wong baru tiba dari desanya. Dan baru aja masuk restoran, dia langsung diserang sama anak buahnya Joe. Pas selanjutnya dia melawan Leung, kepala Leung hampir tertusuk sama benda tajam. Tapi untungnya diselamatkan sama Wong. Kemudian dia bertemu sama Joe. Dan mereka membicarakan masalah ayah Joe yang pergi hilang entah kemana gara-gara Wong. Namun dia bilang kalau ayahnya punya alasan sendiri buat pergi waktu itu. Walaupun begitu, Joe tetap nggak percaya sama Wong. Jadi dia menunjukkan kandang ular beracun dan menjatuhkan sebuah kunci ke dalamnya. Dia bilang kalau anak buahnya udah kunciin Ken sama Ying di dalam ruangan pendingin yang terancam akan membeku. Oleh karena itu, Wong harus mengambil kuncinya di dalam kandang sesegera mungkin. Tepat sebelum Wong mau memasukkan tangannya, datang Leung yang memberhentikan dia, yang bilang kalau kunci itu palsu dan memberikan kunci yang aslinya. Dia kemudian mau meminta maaf, tapi Wong menahannya karena kejadian di kuil itu udah lewat. Tiba saatnya buat ronde final dengan tema sup. Dan yang paling dicari dari sup itu adalah kemurniannya. Artinya chef nggak boleh menambahkan bumbu apapun ke dalam sup. Sementara itu di restoran, Wong ada dilemparin golok naga yang udah berkarat, yang ternyata dilemparin sama Joe. Joe bilang kalau Wong menyerah cuma demi golok itu. Dan dia menduga Wong kembali ke desa adalah buat jadi kepala desa lagi. Jadi dia nggak akan membiarkan Wong mendapatkannya. Di saat itu juga, tim Ken kembali bingung mau buat sup apa. Dan untungnya Ken menjadi teringat pesan dari Wong tentang bagaimana membuat kubis di air jernih semurni mungkin. Dari kubisnya ditusuk-tusuk dulu sampai sup yang dari ayam disaring sampai benar-benar jernih. Sementara tim Ken pakai bahan yang simple, tim restoran Joe pakai banyak bahan. Sampai-sampai harus memakai alat bakar spesial mereka sendiri. Namun hasilnya harum pas dihirup sama para penonton. Sampai-sampai seorang juri ada yang bilang kalau menu kubis di air jernih bukan tandingannya. Di saat itu juga Wong berhasil melumpuhkan Joe dan cepat-cepat pergi ke tempat kompetisi masak sambil membawa goloknya. Tepat sebelum kubisnya dipersembahkan ke juri, datang Wong yang mengasih golok itu ke Ken untuk membuat kacang kubus yang dia udah kasih sebelumnya, supaya cita rasanya jadi lebih mantap. Ken pun mengeluarkan golok itu, yang ternyata goloknya menerima buat siap dipakai sama Ken. Dan makanan pun siap disajikan. Pas juri mencicipnya, mereka terlihat benar-benar menikmatinya. Kelihatan damai gitu, berasa di surga saking murni makanannya. Merasa penasaran, si chef restoran Joe coba cicip supnya, dan akhirnya dia pun mengaku kekalahannya. Setelah itu ada seorang pria berjas hitam yang ketahuan mau pergi sama Wong, dan dia mengetahui kalau pria itu adalah abangnya. Wong mengasih sup kubis itu dan direspon, "Wah iya beneran enak." Di saat itu juga Joe menonton mereka di sebuah TV, dan dia pun menyesal menjadi jahat setelah melihat ayahnya kembali. Pada akhirnya Wong dan abangnya memutuskan buat mengasih golok naganya ke Ken dan berpesan buat terus membuat makanan yang mantap.
Film diakhiri dengan Ken yang akan pergi keliling dunia buat mempelajari banyak makanan lainnya. Dan dia berpesan ke ceweknya kalau dia akan kembali suatu saat nanti. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya.